Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap kaum muslimin yang hadir ataupun tidak hadir, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya tetap dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa mendapatkan hidayah taufik, yaitu hidayah yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa melihat kebenaran itu adalah benar dan melihat sesuatu kebatilan itu adalah batil. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kategorinya yaitu kategori pembahasan masalah tauhid. Itu terkait masalah bab yang menjelaskan tentang syurutu la ilaha illallah atau syarat-syarat la ilaha illallah. Babnya adalah bab terkait masalah pembicaraan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan mengawali pada pembicaraan di bab ini, yang bagi an na'lama annahu laisa al-muradu min hadha nidda al-fatihah. Tidaklah yang dikehendaki di dalam kalimat la ilaha illallah hanya bilangan lafadznya saja. Kita tahu yang namanya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sebetulnya bukan hanya sekedar memperbanyak kita mengucapkan kalimat itu. Hari ini kadang-kadang kaum muslimin banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai 100 kali. Bahkan ada yang 1000 kali. Bahkan kemudian ada yang lebih dari jumlah itu. Tapi nanti kalau seandainya kemudian dalam mengucapkan kalimat itu ternyata justru bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, ya makanya percuma atau sia-sia. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah ternyata justru malah melanggar apa yang telah ditetapkan pada kalimat la ilaha illallah, atau apa yang dinafikan atau harus ditolak oleh kalimat la ilaha illallah. Makanya di kitab ini disebutkan bahwa bukan yang dikehendaki di dalam kalimat la ilaha illallah hanya bilangan lafadznya saja. Fakam min maniyin ijtamanat fihi wa iltazamaha. Dan berapa banyak yaitu orang-orang awam atau orang umum yang mengumpulkan kalimat la ilaha illallah dalam jumlah yang banyak. Banyak orang yang kemudian berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan jumlah yang cukup banyak. Walau killallahu adaduha. Kalau seandainya dikatakan kepada mereka, kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian tidak menetapi apa yang seharusnya kemudian ditetapi pada kalimat la ilaha illallah, lam yuhsin dalik, maka itu tidak akan pernah memperbagus pada kalimat la ilaha illallah tersebut.
Diumpamakan yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jumlah banyak. Dina nambung mengucap la ilaha illallah jumlah akeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misal seperti itu, jumlah akeh. Yang tiping 1000, yang tiping 100, atau bahkan jumlahnya lebih dari jumlah itu. Akan tetapi kalau hanya mau sekedar lafadznya saja, hanya menghitung bilangannya saja tanpa pernah mengetahui makna ilmu yang ada di dalam ilmu la ilaha illallah, maka diumpamakan yaitu kasahmin, yaitu seperti anak panah. Seperti anak panah yang melesat dengan jumlah yang banyak dari busurnya. Kayak seandainya ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akeh, tapi tidak mengetahui makna dan kemudian tidak mengetahui tujuan maksudnya, maka itu seumpama kayak anak panah yang dilesatkan dari busurnya dan tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Padahal dalam hadis Rasulullah, la ilaha illallah miftahul jannah. Kudune nek kula panjenengan sedaya sampean sedaya kemudian mengucapkan kalimat itu, mesti nih kudune dadi kunci surga. Akan tetapi nek ewon dene kula panjenengan sedaya ngucap tanpa pernah mengetahui maksud dan tujuan ilmu di dalam kalimat la ilaha illallah, maka kaya busur panah sing akeh ning ora pernah kena tepat sasaran. Maksudnya seperti itu. Sehingga disebutkan yaitu waqad qala Wahab ibn Munabih, dan sungguh telah berkata Wahab bin Munabih liman sa'allahu, tatkala ada seorang yang bertanya kepadanya. Jadi ada seorang tokoh namanya Wahab bin Munabih. Dia pernah berkata kepada seseorang yang pernah bertanya kepada dia. Dia ngomong, ada seorang yang tanya kepada Wahab bin Munabih. Angin pun takon, orang itu kemudian berkata kepada Wahab bin Munabih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Ada seorang tanya sama Wahab bin Munabih, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Lantas kemudian qala, berkata Wahab bin Munabih, bala, ya, la ilaha illallah kunci surga. Ma min walakin ma min miftahin. Akan tetapi tidaklah menjadi kunci, kata Wahab bin Munabih, tidaklah kemudian ada kunci kecuali memiliki asnan, yaitu gigi-gigi. Kemudian dijawab nang Wahab bin Munabih, ya betul, la ilaha illallah ke kuncinya surga. Akan tetapi sing jenengane kunci mesti duwe gigi. Kayak sampai nek kunci kan mau lempeng. Sampai ngerti gigi nih. Ibu maksudnya, berarti kunci mestinya ya anak gigi-gigi kuncinya. Lantas kemudian berikutnya, fa in ji'ta bimiftah lahu asnan. Jika kemudian engkau mendapati kalimat la ilaha illallah ada kemudian gigi-giginya dan kunci menjadi kunci kemudian ada gigi-giginya. Kalau seandainya panjenengan mendatangkan kunci kemudian memiliki gigi-gigi, maka kemudian futihal laka, maka itu menjadi kunci yang bisa untuk membuka. Akan tetapi tidak mungkin akan bisa membuka yaitu kunci kalau seandainya kemudian kunci tersebut tidak memiliki gigi. Nek kunci nek anak gigi-gigine ya bisa membuka, nek orang anak gigi-gigine nggih mboten saged nggih buka. Maksudnya pun kados mekaten. Lantas kemudian berikutnya, maka yang dimaksud dengan gigi-gigi kunci itu adalah syurutu la ilaha illallah. Maka yang dimaksud gigi-gigine kunci itu adalah la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Maka sing jenengane la ilaha illallah
kunci surga. Kunci surga duweni gigi niku maksudnya adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Sampai mengucap la ilaha illallah tanpa mengetahui ilmunya, jadi kunci ini ora duwe gigi-gigi, ora bakal bisa membuka lawang surga. Maksudnya pun kados mangken. Paham nggih maksud nggih?